Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furqan Ainur Rahim. Saya berasal dari Desa Bulai, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Saya berasal dari Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Saya sekarang ada di lahan tembakau. Ini tembakau di desa saya, guys. Saya di sini akan menjelaskan tentang mengapa petani di sini berpotensi menanam tembakau. Dan di sini saya tidak sendirian juga, guys. Saya ada temannya. Temannya juga ini sebagai petani juga, teman petani tembakau. Marilah kita bincang-bincang dengan petani tembakau asal desa saya, guys. Ini, guys, petaninya, guys. Perkenalkan petaninya ini. Ya, perkenalkan, nama saya Rocky. Khususnya kalau dibilang petani, saya masih muda. Jadi saya juga berkecimpung di pertanian. Untuk saat ini memang di Bulai sendiri atau di Madura khususnya sudah musim tembakau, Mas. Seperti itu, ya, seperti itu. Jadi mungkin di sini untuk tembakaunya lumayan bagus, meskipun ya nanti harganya itu tidak menentu, Mas, seperti itu. Sudah lama ya, Mas, bertani tembakau ini? Kalau untuk bertani saya kan masuknya itu di formulatornya, Mas. Jadi bisa dibilang kalau taninya sih nggak tani secara langsung, jadi konsultasi sharing-sharing dengan petani saya, Mas. Tugas dari itu saya, Mas. Mengapa pilih petani tembakau? Kok Kak pilih petani kayaknya horti gitu? Oh ya. Jadi gini, Mas, untuk di Madura sendiri khususnya di sini banyak petani-petani memang yang tani tembakau kalau sudah musimnya. Kalau terkait masalah tanaman poultry, terus jagung lain, padi dan segala macamnya, itu ada musimnya sendiri. Cuma sekarang ini memang khususnya di Madura itu lagi musim tembakau seperti itu. Karena kalau katanya orang Madura itu montak nanam bekoh oleh natane taro ompes, Mas. Oh, daerah, Mas. Oh, ya iya, gitu. iya. Kan sekarang juga harga tembakau kayaknya anjlok, Mas. Kenapa tetap nanam tembakau sambian, Mas? Nah, seperti itu, Mas. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang namanya petani di sini kan sudah saya sampaikan kan tadi, kalau nggak nanam tembakau di sini petani itu nggak ngitung untung ruginya sih. Kalau yang sudah fanatik sama tembakau seperti itu, Mas. Jadi yang penting kalau sudah tanam tembakau, soalnya kan kelihatannya ini kalau biaya sih ya besar sih biayanya seperti itu. Jadi untuk hasilnya karena ini langsung sekali, Mas, dapatnya uangnya, Mas, gitu. Ketika dijual misalkan satu hamparan dijual 10 juta itu misalkan seperti itu. Jadi dapatnya langsung sekali. Ya kecuali ada yang kadang diutangi, itu yang kasihan, Mas, seperti itu. Saya juga sebagai dari pertanian sendiri kasihan sama orang-orang kecil. Ya kalau yang sudah kontrak dengan perusahaan, Mas. Tapi kalau yang tanam sendiri kan biayanya banyak, Mas, seperti itu. Tapi potensi di sini, daerah-daerah sini petaninya itu masih masih nanam tembakau ya, Mas? Apa ada yang nanam kayak jagung, kayak bawang merah gitu, Mas? Sini macam-macam, Mas. Jadi untuk yang sekarang ini khususnya ya di Desa Bulai sendiri ya, di Kecamatan Galis. Ini karena sekarang memang musimnya tembakau, jadi sebenarnya mereka ya ada yang tanam padi, jagung, terus bawang, ya holti, jenis-jenis holti yang lain. Cuma karena memang seperti yang saya bilang tadi, petani di sini kalau sudah fanatik dengan tembakau, mau harganya anjlok, mau harganya tinggi, mereka tetap tetap tanam tembakau seperti itu, Mas. Kalau sudah nyampe musimnya seperti itu, karena sekarang memang musim tembakau, jadi kebanyakan dan hampir semuanya, karena juga di Pamekasan sendiri kan ada pabrik untuk rokok ya, Mas. Oh iya. Jadi bisa dibilang agak juga besar. Jadi ada yang langsung
sangat fanatik lah untuk tembakau sendiri seperti itu. Karena kalau melihat ketika punya potensi tembakau sendiri ya, ketika hasilnya juga lumayan besar gitu. Jadi ya kalau rugi, yang namanya rugi ya Allahu a'lam lah, seperti itu hasilnya. Seperti itu. Biasanya umur tembakau ini setelah tanam itu berapa hari Mas? Biasanya tembakau itu ya tergantung sih, ada yang dijualnya itu hasilnya penjualan itu kan ada yang 2 bulan atau dijual di pohon itu loh Mas, nggak sampai dikeringkan sendiri ya. Kalau sampai itu kan kadang sekitar 3 bulanan kayak seperti itu Mas, 3 bulan kan ya, 3 bulanan kan seperti itu. Kalau potensi airnya gimana? Agak kekurangan gitu Mas? Kalau untuk tembakau sendiri kan bisa dibilang tembakau ini kan tahan terhadap kekeringan. Bisa dibilang. Makanya kebanyakan tembakau ini ditanam itu ketika musim sebelum hujan seperti itu. Karena ketika kena hujan, kebanyakan kena air, apalagi sampai hujan deras, di sana tembakau itu rusak Mas, seperti itu. Kan sekarang lagi musim kemarau ya Mas. Kan kemarau ini banyak sekali potensi tembakau. Kalau penghujan itu biasanya apa di daerah sini Mas? Kalau di sini macam-macam Mas. Kalau musim hujan ada yang tanam padi, terus kebanyakan kalau di Kecamatan Galis sendiri ini padi Mas. Padi, ada juga ya jagung, ada juga yang holti seperti itu. Macam-macam lah Mas. Seperti itu. Ya Mas ya. Ya begitulah bincang-bincang saya dari petani. Ini petani muda, ini masih muda. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Sukses. Ya, begitulah guys hasil ngevlog saya. Bila ada kesalahan mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.